Mungkin sebelum baiknya kita memulai kegiatan bimbingan konseling kelompok ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Membaca Al-Fatihah mungkin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin pertama-tama kita akan memperkenalkan terlebih dahulu. Mulai dari saya sendiri ya, selaku pimpinan kelompok. Perkenalkan, nama saya Gondur Falanugroho. Di sini saya bertugas untuk menjadi pimpinan kelompok. Nah, saya berasal dari instansi atau Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya bertugas untuk memenuhi tugas UTS ya, dengan mengadakan kegiatan bimbingan konseling kelompok ini. Nah, mungkin dari ibu-ibu perkenalan terlebih dahulu, mulai dari ibu ini. Bu Alfi saha gitu, nah panjangnya terus nama panggilannya gitu. Oh iya, perkenalkan nama saya Alfi Ramasari, nama panggilan Alfi. Dari ibu ini terus. Perkenalkan nama saya Nursantia, panggilan Tia. Perkenalkan nama saya Luciana, dipanggilnya Uci. Perkenalkan nama saya Putri, panggilannya Kosi. Perkenalkan nama saya Tika Zulfani, bisa dipanggil Fan. Perkenalkan nama saya Mama, panggilannya Mama. Perkenalkan nama saya Yusma, panggilannya Yusma. Perkenalkan nama saya Siti Elia, panggilannya Ibu. Perkenalkan nama saya Mariati, dipanggil Jaya. Ya, mungkin di sini ada yang sudah mengikuti bimbingan konseling kelompok sebelumnya, kegiatan bimbingan konseling kelompok. Ada belum ya? Nah, di sini saya pertama-tama akan menjelaskan penstrukturan bimbingan konseling kelompok ini. Pertama itu pengertian. Apa sih bimbingan konseling kelompok ini? Ada yang tahu nggak? Bimbingan konseling kelompok ini apa itu pengertian? Ya, konseling yang dilakukan secara kelompok, secara bersama-sama. Oke. Jadi bimbingan konseling kelompok ini adalah suatu layanan atau kegiatan untuk membantu sekelompok orang atau seseorang untuk mengembangkan potensi, minat dan bakat dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Apa itu dinamika kelompok? Nah, dinamika kelompok ini adalah proses terjadinya interaksi antar kelompok. Ya, seperti kita ini, proses terjadinya interaksi. Ada apa terjadinya interaksi di dalam kelompok itu? Yaitu ada di sini tujuannya ikut berpartisipasi, ikut berani mengemukakan pendapat di depan umum, dan ikut mengembangkan potensi melalui interaksi kelompok ini. Mengembangkan potensi apa? Melalui interaksi sosial. Nah, kemudian ada tujuan bimbingan konseling kelompok. Ada yang tahu nggak tujuan bimbingan konseling kelompok ini? Ya, untuk memecahkan masalah bersama-sama. Untuk memecahkan masalah bersama-sama. Nah, sebenarnya bimbingan konseling kelompok ini ada 3 tujuan. Yang pertama itu yang tadi saya sebutkan, melatih berkomunikasi. Yang kedua yaitu melatih keberanian mengemukakan pendapat di depan umum. Dan yang ketiga, mengembangkan potensi diri melalui interaksi sosial. Nah, kemudian kita ke poin fungsi bimbingan konseling kelompok. Apa sih fungsi bimbingan konseling kelompok itu? Ada yang tahu nggak? Ibu ada yang tahu? Yaitu salah satunya yaitu fungsi pencegahan. Ada yang tahu nggak fungsi pencegahan di sini apa? Jika
suatu kejadian, jadi sedia payung sebelum hujan. Tepat sekali, tepat sekali. Fungsi pencegahan itu mencegah terjadinya sebelum terjadi. Maksudnya di sini apa? Ketika kita membahas topik pembahasan itu ada dua. Topik itu ada dua. Topik pembahasan itu ada dua. Yang pertama itu topik tugas dan yang kedua itu topik bebas. Nah, apa itu topik tugas? Topik tugas itu yang berasal dari pimpinan kelompok, itu saya sendiri gitu. Saya mengumpulkan misalnya seks bebas gitu, atau apa tadi? Cara mendidik anak secara Islami gitu. Kiat-kiat istiqomah di bulan Ramadan gitu. Yang kedua ini ada topik bebas. Topik bebas ini topik yang berasal dari anggota kelompok itu sendiri. Itu ibu-ibu, misalnya Bu Pani apa gitu, mengemukakan pendapat pendidikan anak Islami aja nih salah. Atau Bu Mariati, bagaimana cara mengatasi kecanduan gadget pada anak usia dini misalnya. Gitu. Jadi dari anggota kelompok itu sendiri. Nah, kemudian kita beranjak kepada asas bimbingan konseling kelompok. Nah, apa saja sih asas bimbingan konseling kelompok ini? Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Dan yang keempat itu ada asas kegiatan. Nah, apa sih yang dimaksud asas kerahasiaan itu? Ada yang tahu nggak asas kerahasiaan? Secara tertutup. Ya. Jadi kita tuh harus menjaga rahasia antar anggota kita kelompok Sampai di sini aja. sampai Terbuka. misalnya ada permasalahan kita begini ya kita selesaikan di kelompok ini tapi Nah. jadi bahan gosip. Jadi ya benar kata ibu-ibu tadi. Apa kesimpulan asas kerahasiaan ini? Yaitu semaksimal mungkin gitu dari pimpinan kelompok dan anggota kelompok ini bisa merahasiakan sesuatu yang benar-benar privasi, tidak boleh dibuka di luar kelompok ini, kegiatan bimbingan konseling kelompok ini. Selama kegiatan bimbingan konseling kelompok ini tidak boleh disebarluaskan. Itu yang namanya asas kerahasiaan. Nah, yang kedua ini asas keterbukaan. Ada yang tahu asas keterbukaan itu apa? Terbuka, saling berbicara bebas sama kelompok ini. Saling ungkapkan, saling cerita. Ya, benar. Jadi asas keterbukaan itu kesimpulannya adalah antara anggota kelompok, baik itu dari anggota kelompok itu sendiri maupun dari saya, itu harus ada keterbukaan. Supaya apa? Supaya kegiatan bimbingan konseling kelompok ini berjalan dengan lancar. Nah, yang ketiga ini ada asas kesukarelaan. Ada yang tahu asas kesukarelaan itu apa? Tanpa paksaan. Tanpa paksaan, tanpa Iya, jadi asas kesukarelaan itu adalah jadi antar anggota kelompok, baik itu anggota kelompoknya, itu saya selaku pimpinan kelompok, itu bisa terbuka. Dia bisa secara sukarela gitu, bisa secara sukarela mengemukakan pendapatnya, tidak ada paksaan di situ. Mau mengemukakan atau tidak itu bagaimana individu tersebut. Nah, yang keempat ini ada asas kegiatan. Ada yang tahu nggak ada asas kegiatan itu apa? Asas kegiatan. sama-sama saling membangun cerita. Ya, jadi asas kegiatan ini antar anggota kelompok ini berusaha memperlancar kegiatan bimbingan konseling kelompok tersebut. Konseling kelompok ini. Nah, kita ke tahap bimbingan konseling kelompok komponen bimbingan konseling kelompok itu ada 3. Ada yang tahu komponen bimbingan konseling kelompok? Ya, Saya juga tahu di penggorengan. Panci sama tajil. Bimbingan takjil. ya. Jadi
komponen bimbingan konseling kelompok ini ada 3. Yang pertama itu saya sendiri selaku pimpinan kelompok. Yang kedua itu ada ibu-ibu, yaitu selaku anggota kelompok itu sendiri. Dan yang ketiga yang tadi kita singgung, materi pembahasan atau topik yang akan dibahas gitu, di dalam kegiatan konseling kelompok ini. Nah, mungkin agak tegang ya, kita agak tegang. Mungkin kita ice breaking dulu. Satu komponen itu mencakup materi kita semua anggota kelompok yang itu suatu komponen, ya, satu komunitas gitu. Oke, ice breaking. Ice breaking. Jadi kalau saya bilang Tadi halo, harus bilang ice breaking kayak es hujan. ya, Yang kebayangnya es sama sirup campur. jadi kalau saya bilang halo, ibu-ibu bilang hai. Kalau saya bilang halo 2 kali, ibu-ibu bilang hai 2 kali. Kalau ibu-ibu bilang hai hai, kalau saya bilang hai hai, ibu-ibu bilang halo halo. Ya, iya dibalik. Siap. Halo. Hai. Halo halo. Hai. Hai. Halo hai. 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 Halo. Hai hai halo. Halo. Hai. Halo halo hai. 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 Halo. Hai halo hai halo. Bukan hai doang yang bingung, ibu juga ikut bingung. Bangga namanya Hai. Ya. Jadi kita mungkin sudah tadi ya ice breaking. Kita ke tahap selanjutnya yaitu tahap peralihan. Nah di sini saya akan menanyakan apakah ibu-ibu ada yang akan ke belakang sedikit, maksudnya ada yang ke WC atau ke toilet untuk buang air kecil. Dia atau buang semam. air besar. Siap. Kayak bila ada apa yang mengganggu gitu, ada pulpen atau buku yang disimpan gitu, biar kita berjalan dengan lancar gitu, konsentrasi. Jadi kita ke tahap kegiatan sekarang ya, ke tahap inti, ke tahap kegiatan. Yang tadi kita sudah sepakati, ini kita akan memilih topik tugas dari saya sendiri, yaitu temanya kecanduan gadget, cara mengatasi kecanduan gadget pada anak usia dini. Menurut ibu-ibu gitu, saya ingin menanyakan, menurut ibu-ibu apa sih dampak negatifnya dari kecanduan gadget itu pada anak usia dini? Satu, malas belajar. Ngacung dulu dong. Ngacung, guys. Ya. Pura-pura. Kamu belum mandi. Ya Bu Pani dulu coba. Satu, kalau kecanduan gadget itu satu, anak-anak juga susah belajarnya. Saking sudah kecanduan sampai sekolah semua suruh orang tua pun nggak mau. Yang kedua ada. Bikin drop juga nilai ujiannya. Nah, gitu. Yang ketiga, saya sendiri juga sama. Oh orang tuanya, anaknya sama. Dia bisa. Jujur. Dan juga kecanduan juga. Bisa 24 jam di depan HP. Udah gitu. Iya, makanya saya minta sama ibu-ibu sekitar semuanya gimana sih cara mengatasinya. Coba dari Bu Alfi juga ada. Kan tadi udah Bu Pani, udah Bu Alfi. Cara mengatasi ya dampaknya Dampak dari kecanduan gadget pada anak usia dini. itu apa sih, terlambat bicara ya Bu ya? Iya. Yang satu terlambat bicara, kedua Merusak mata.
Iya, jadi matanya ke HP terus ya Bu. Jadi nggak fokus gitu. Sama bicaranya terlambat. Jadi yang ke satu itu bicaranya terlambat, yang kedua itu susah konsentrasi. Iya. Coba yang ini Bu Tia. Kalau dipanggil suka ntar mama gitu. Iya, nggak nyaman. Iya. Misalkan dipanggil, Tia, ntar dulu mama gitu. Lagi kagok. Lagi chattingnya. Terus kadang kalau disuruh makan juga suka nggak mau ya. Iya. Jadi Karena saking fokusnya. jadi intinya lebih mementingkan gadget gitu ya, dibanding kegiatan aktivitas keseharian lainnya gitu. Mungkin dari Bu Siapa ya? Bu Tika, Bu Ci ya, Bu Ci. Bu Tika. Poni. Bu Poni, Bu Tika. Namanya panggilannya beda-beda ya sama nama aslinya. Iya, iya. Jauh. Bu Uci, coba dari Bu Uci. Efeknya ke ini ya, duit, karena pulsa terus beli kuota itu yang membahayakan. Jadi Main kantong. iya, memakan jadi bikin kanker, Iya. kantong kering itu kuota. Jadi kalau misalnya itu jadinya dia nggak mau apa, harus misalnya mau lihat apa, lihat ada efek ininya sih, mau lihat apa emang bagus buat cari tahu kayak gitu. Cuma kalau untuk game di YouTube kayak untuk pelajaran malah untuk mencontohkan yang mendidik gitu. Jadi yang ke satu itu karena Boros pemborosan boros biaya, biaya, iya. yang kedua itu karena melihat yang Yang tidak tidak seharusnya. yang tidak seharusnya dilihat. Anak usia segitu belum Iya. boleh melihat. Dari Bu Poni, Dapat merusak mata ya. Soalnya jadi mata tuh kurang ini kelihatan kemana gitu. Ini mas, kayaknya deket aja. Maaf. ya nanti. Dari Bu Tika, Oh itu mama. Bu. Mama. Kalau dipanggil gitu ya, kalau mau disuruh, iya ntar dulu gitu. Terus, nah, sholat dulu, ya sebentar. Jadi mengutamakan janji, Iya, jadi kepentingan lain. sama kayak Bu Tia tadi ya. Iya. Nah, Bu Encum, untuk karena gadget terus, kita untuk mengarahkan ke arah agama Islam itu sulit sekali kita untuk anak belajar ke membaca Iqra, Iya, iya. atau mengikuti ajaran-ajaran Islam yang lain, atau yang lain lah berbentuk keislaman. Itu aja. ya, jadi intinya susah ya, ke agama tuh susah gitu, diajak sholat itu susah gitu. Diajak ya untuk kebaikan amal soleh itu susah. Untuk doa-doa sehari-hari, mereka lebih memilih game atau yang lainnya yang ada di gadget. Bu Wen, kayaknya kurang Kalau saya mah persis kayak Bu Alci, jadi kalau anak itu susah ngomong ya, cucu saya aja gitu. Jadi lambat ngomong, lambat bicara, cuma HP aja. Emang dia kalau ngikutin nyanyi ya, tapi ujung-ujungnya doang. Jadi keterlambatan. Iya, keterlambatan bicara. jadi kayak merasa terisolasi gitu. Iya. Terus itu lagi kalau kantong kering ya Bu. Kuota. Iya. Dari pengalaman sendiri ya, apa ngaji Iqra gitu. Iya. Ih nanti dulu, Pak ngaji Pak nanti dulu. Iya sama, dari semua anak sama. Iya. Kalau anak kecanduan ya Bu. Ada manfaat bagusnya dari gadget ini. Paling banyak sih buruknya. Iya. Iya. Dari Bu Yayat, Negatif. Kalau tadi yang lain kan udah disebutkan ya sama ibu-ibu. Kalau menurut saya tetap ke emosi anak-anak juga Iya. ngaruh. Jadi anak-anak tuh lebih cenderung marah. Iya Bu, kalau pulsanya habis Marah. Habis bisa HP-nya dibanting gitu. Loading juga ada sinyal, sama Nggak ada kayak saya. sinyal. Kayak ibaratnya nggak boleh dipakai udah dikasih orang tua. Jadi harus selesai tuh mau ambil Iya. anaknya ke saya. Marahnya mencuri, Iya. mencuri di
itu kan khawatir juga ya kita ya. Udah di rumah Karena kan dia keluar. latih di rumah Udah berani. mencuri punya mamahnya untuk beli kuota karena baru dibeli udah habis. Dia akhirnya ya, mencurinya, dikhawatirkan nanti ke keluar juga. Itu sih emosi juga marah, mudah marah. Itu sih yang diperhatikan. Yang lain-lain sih sama ya. Tambahannya itu ya, emosinya juga tidak terkontrol. Terus tingkat akhlaknya juga kurang. Jadi Sama orang tua lebih berani. galak gitu ya, lawan sama orang tua, mencuri juga berani. Yang dikhawatirkan di rumah udah berani, Takut ke tempat orang ke lain. orang lain, ke lingkungan yang lebih luas. Jadi mudah marah ya, intinya. Mudah marah, dan Emosional. dari mudah marah itu karena nggak terpenuhi hasratnya, keinginannya, maka dia melakukan hal-hal yang Tidak tidak baik. terpuji gitu, haram gitu. Maksudnya kan maling gitu kan. Ya. Ya. Jadi kesimpulannya yang pertama tadi apa? Yang pertama susah bicara, Ya, lambat dalam berbicara. Yang kedua apa? Biaya, pemborosan biaya. Yang ketiga Merusak mata. Rusak fisiknya. kesehatan ya. Iya, kesehatan. Yang keempat Emosional. Ya, tidak empati ya kalau dipanggil tuh. lebih mementingkan gadget Pak. Iya. Yang tadi yang kelima yang disebutkan Bu Yaya tadi Tidak terkontrol. tidak terkontrol emosi. Emosional. Itu kalau unsur juga tadi susah Susah, mengarahkan nah, yang keenam. kepada agama. Susah, pokoknya kalau diajak sholat gitu, Hal-hal yang positif. hal-hal positif tuh susah banget. Apalagi oh iya tadi ada lagi ya, dia menonton yang Tidak seharusnya seharusnya. Iya. belum saatnya ditonton. Jadi 18 plus gitu ya. Ya. Ya, jadi tadi saya sempat menanyakan dan kesimpulannya gitu. Saya akan menanyakan pertanyaan kedua tuh. Pertanyaan kedua ini apa sih cara mengatasinya gitu? Solusi lah, lebih tepatnya solusi. Jadi yang tadi disebutkan tuh dampaknya negatif gitu, dampaknya negatif terus. Tuh ibu-ibu cara mengatasinya bagaimana sih pada anak yang nggak mau ngaji tadi kata Buncung tuh gimana? Coba dari Bu Alfi gitu. Cara mengatasinya ya, Kasih waktu ya. ya dikasih Seminggu waktu. sekali, seminggu Kalau enggak sekali. sehari sejam gitu. Seminggu sekali mau Pak. Sehari sejam. Mainin HP-nya. Kalau udah sejam berarti udah stop mainin HP. Jadi harus tegas gitu. Berarti Iya. lebih dibatasi gitu ya, Ya, lebih dibatasi. dibatasi waktu. Batasi waktu sejam ya udah Iya. ambil HP-nya gitu. Apalagi nggak ada. Udah sih. Udah gitu. Berarti Ibu Tia. Yang solusinya dari pengalaman ya. Iya, pengalaman. Kadang suka gini dulu. Mama pinjam dulu, teteh pinjam dulu HP-nya mau nelpon ibu gitu. Pinjam dulu mau nge-WA ayah gitu aja sih. Mengalihkan. Jadi pembohong ya, jadi dusta gitu. Demi kebaikan. Iya, demi kebaikan. Dari Bu Uci, Mencari kesibukan aja, dia harus banyak kegiatan kayaknya les, belajar bahasa, dia mau apa, jadi HP-nya lupa, nanti jadi main HP-nya itu di saat-saat ini aja dia mau waktunya istirahat atau enggak, ya enggak usah sama sekali, kalau enggak gini, apa HP jangan dicas, jadi mati gitu. biar mati aja gitu, dicas jika orang tuanya memerlukan aja gitu. Lebih baik gitu. Jadi mengarahkan ke Mencari hal-hal kesibukan. positif gitu, mencari kesibukan yang Iya. lain. Ya itu semua aku anaknya begitu. Dari Bu Poni gimana? Ngajak main keluar aja supaya dia lupa sama HP. Bu ini Bu siapa Bu Pani? Bu Pani. Kalau saya sih lebih banyak disita HP-nya karena ya kalau nggak disita, soalnya aku pengalaman pribadi ya, Iya. anak udah keterlaluan, aku ambil HP-nya. Jadi kalau semuanya kalau nggak diambil, pasti lost sampai ketemu pagi lagi juga sama. Berarti menyita HP lah, Iya. gitu. lebih menyita HP. Heeh. Mau semester nyita HP ya? Ya, kalau semester aku lepas, itu selama semester aja. Setelah semester aku ambil kembali. Oh. Kecuali kayak saya mau pergi, baru aku tinggalin HP karena komunikasi, karena aku ada ambil lagi nggak kontrol dia. Dari Mama sendiri gimana? Di sini makan teman kan.
keluar. Bermain keluar. Sama kayak Bu Poni tadi. Sama. Ya Bu Uncum. Ya sama, disuruh bergaul sama temannya sebanyak biar dia udah tahu apa permainan yang di luar, yang tradisional, yang apa gitu. Berarti lebih ngarah ke permainan tradisional. Daripada lebih baik banyak Main gadget. Kayak lato-lato gitu. contohnya seperti itu. Bu Eli. Itu apa, HP-nya diambil atau itu datanya dimatiin supaya Bisa. iya udah bisa kan kalau dibilangin pulsanya habis gitu. Kalau cucu kan di rumah nggak ada anak, terus dibilangin ini, itunya habis, mau dicas dulu ya, gitu. Baterainya habis, baru tahu. Jadi sengaja loh Besi. Masih kecil ya Bu. Terus datanya aja dimatiin. Itunya pulsanya habis, Jadi loading. jadi lagi. segala macam. Nah justru dari loading itu kesel malah dibanting aku sama HP-nya. Diajak main gambar. Iya. Jadi lebih baik berkata bohong sedikit daripada anak terjerumus. Iya. Bagaimana menurut Bu Yayat? Kalau menurut saya betul tadi kata Bu Alfi, yang ke satu dikasih batasan waktu, terus yang kedua dikasih, saya lebih cocok ke yang untung tuh, diarahkan untuk ya bermain yang Permainan tradisional. atau bermain ke alam sama teman-teman yang seperti masa-masa kita waktu kecil dulu. Kalau anak perempuan main babatokan, masak-masakan. Kalau anak laki-laki mungkin main Kelereng. mobilan, kelereng atau gangsing yang Iya. kayak gitu, lebih ke arah permainan yang tradisional yang lebih mendidik. Kemudian yang ketiga yaitu bersikap tegas ya. Jadi dengan aturan. Jadi kalau anak-anak tuh bukan berarti kita nggak sayang, justru kita dengan tegas itu kita sayang. Itu sih kalau menurut saya tiga itu. Jadi kesimpulannya apa tuh dari solusi-solusi tersebut? Yang ke satu apa tadi? Membatasi Batasi waktu. Kedua, Tegas. tegas. aturan ya. Iya. Forsir atau menyita gitu tadi kayak Bu. Yang ketiga, Mengalihkan ke bermain Bermain keluar, Iya. tradisional ya. Iya. Saya kalau main HP itu kan maunya di rumah aja, nggak Iya. mau keluar, nggak mau Betah ya, betah berbaur. Jadi kurang beradaptasi. Punya lingkungan. yang keempat ada lagi? Udah. Itu memberi kesibukan ya tadi yang masih memberikan kesibukan dengan kegiatan-kegiatan positif ya. Les, tadi ikut madrasah. mungkin kalau misalnya nggak mau dipaksa sedikit. Jadi kitanya ikut nganter ya. Jadi saya menanyakan satu lagi nih, dampak positif dari HP tersebut gitu, gadget tersebut apa? Dari mulai Bu Alfi. Dampak positifnya Iya. nonton YouTube tapi sambil belajar gitu nonton YouTube-nya. Jadi lebih ke kognitif anak ya, Iya. kecerdasan gitu, mau menggali gitu ya, Mau menggali. penasaran, rasa penasaran Jadi anak. dia cari taunya di YouTube. Dari Ibu Tias ya? Mungkin? Mungkin dari bicara juga ya Bu. Itu lah. Ya. Ngikutin misalkan video nyanyi jadi ngikutin. Jadi dari kecakapan anak berbicara gitu. Normal. Iya. Dari Buci gimana? jadi apa? Jadi lebih tahu gitu tentang banyak hal gitu. Yang nggak tahu jadi tahu tapi dibimbing gitu. Jadi buka YouTube-nya jangan sendiri tapi kita sambil membimbing sambil mendidik. Yang tadi itu yang salah, Kayak- jangan salah membuka tapi Iya, lebih mengarahkan anak gitu, Yang ke arah menuntun anak. Iya, menuntun saat buka itu. Jadi kita di sampingnya gitu di sebelahnya. Iya. Jangan dilepas. Wah, Dari Bu Poni gimana? Jadi buka YouTube itu dia tahu berbagai bahasa, bisa menyanyi sama doa-doa itu. Pengetahuan, jadi pengetahuannya lebih luas. Sama ya tadi, pengetahuannya lebih luas, rasa penasarannya digali terus digali.
Dari Bu Fani, Sama aja banyak lah. Bu Mama, Bu Uncung. Uncung tuh dengan HP dia bisa mengeluarkan apa yang dia inginkan, apa yang dia mengekspresikan apa yang dia inginkan. Mengekspresikan. Sama imajinasi. Imajinasi ya, berimajinasi lah gitu. Jadi lebih ke mengeksplor imajinasi. Iya. Dari Bu Elik, Jadi banyak belajar, kalau tapi yang positif-positif. Dari HP itu banyak belajar, jadi yang kita nggak tahu cari di HP, kita kasih tahu anak mana yang perlu dicontoh. jadi menambah wawasan, bisa itu mencontoh. Tapi mencontohnya yang positif. Bu Nayat, Latihan ini ya. Jadi Kalau dulu latihan motorik halus lah. Kalau dulu waktu kita belum ada HP, komputer juga masih susah. Kita mau mijit-mijit tuh komputer tuh kayak keras gitu, tangan tuh susah. Tapi kalau anak sekarang kayaknya cepat gitu, jadi gerak motorik halusnya juga lebih terlatih. Terus kalau diarahkan ke yang baik mungkin konsentrasi juga bisa terlatih ya, karena kan dia biasa fokus. Kalau kita nanti mengarahkan dia ke belajar hal yang lain juga dia bisa lebih fokus. Kemudian sama dengan ibu-ibu yang lain, pengetahuan yang penting mungkin kita bisa mendampingi, betul kata Bu Uci tadi, didampingi supaya yang dilihatnya tuh hal-hal yang pengetahuan yang positif. gitu aja ya. Jadi kesimpulannya yang ke satu tadi menambah wawasan. ya, Yang kedua, Pengetahuan. yang ketiga, Motorik halus. yang keempat, mendampingi. mengeksplor imajinasi. Bisa latihan buat verbal juga ya. Iya. Tapi kalau diarahin ke nontonnya yang ngomong ya. Iya. Kalau nonton filmnya yang nggak ngomong kayak film Iya. Sound the seat. Iya. Sound the seat. lagi anaknya nggak bisa Sampai ngomong. jadi susah. Maksa lagi Maksa Becker. bukan ada. Oh iya Mas Adi. Bahasanya bukan bahasa lagi yang Iya. sapi itu apa namanya? Iya yang kayak sapi yang itu apa? Sound the seat. Bukan. Ada Gitu kan ya. sama itu dong apa itu benar itu enggak Bulan sama Pokoknya nggak ngomong aja ya. Enggak sama sekali. Yang anak yang gede itu ketularan nonton kayak gitu, Ya, tidak ngomong sama sama. sekali. Apa itu sama kayak gitu? Apa namanya? Nggak tahu tuh. Lupa itu. Yang keempat Yang ada nggak? kayak kelinci gitu bentuk. Kesimpulan yang keempat ada nggak? Pengetahuan dan wawasan, kemudian bahasa, motorik, Mendampingi, mengeksplor. oh ya tadi juga ya bisa menambah pengetahuan agama juga ya. Iya. Doa-doa Semua ada apa. di. Belajar ngaji juga bisa. Iya. Apa ini bisa? Oh ya, mempermudah ya anak-anak untuk kursus bahasa Arab, bahasa Inggris. Mempermudah untuk belajar mengetahui ilmu yang lain. Oke. Bapak juga mau kalau ke Bogor kalau nggak tahu alamat bisa pakai HP. Ada Pengalaman yang dasar ibu bohong. Oke, kita ke tahap kesimpulan semuanya tuh, dari dampak negatif, solusi, dan dampak positif tadi. Ada yang mau menyimpulkan nggak dari ibu-ibu? Yang tadi, yang dampak negatif itu apa? Terus solusinya apa? Terus dampak positifnya itu apa? ya apa intinya yang sebenarnya. Iya. Mau mencet? Oh, yang Ya, kesulitan bicara berarti dengan boleh menontonkan itu tapi film-filmnya yang ngomong. Nah, terus kemudian negatif menonton bukan yang tidak seharusnya ditonton berarti dengan didampingi. Kemudian anak tadi tidak empati, tidak tanggung jawab, nggak mau belajar, nggak mau ngaji, berarti dia dibatasi. Dia dibatasi penggunaan HP-nya dengan disiplin. Terus apa lagi tadi ibu-ibu? Anak yang tidak mau
misalnya dia bergaul ya karena fokus di HP, berarti diberi kegiatan main di luar sama teman-temannya. Itu juga sama yang gangguan emosi bisa juga dengan itu. Itu sih kesimpulan. Kita ke tahap akhir sekarang. Kita ke tahap pesan dan kesan. Nah, dari kesan dan pesan bimbingan kegiatan bimbingan konseling kelompok ini apa sih? Dari ibu-ibu sendiri, ini individu ibu-ibu sendiri gitu, apa gitu? Dari Bu Alpi, mulai dari Bu Alpi. Ibu dulu. Siapa aja lah Kayak dulu Bu- yang Bu- kamu pada Oke. pesan dari gadget kita bisa mengetahui dampak positif, dampak negatif, dan cara mengatasi semua yang ada di gadget. Caranya anak tuh harus bagaimana? Kesan ibu-ibu, kesan pesan ibu-ibu gimana? Yang lainnya? Sama Ibu Mariati sama Ibu Cucu. Sama ya. Ya. Nah, kita ke tahap kritik dan saran. Nah, gimana nih kritik dan saran dari ibu-ibu mengenai saya membimbing kelompok ini gitu, membimbing kelompok ini dalam kegiatan bimbingan kelompok. Apa enggak? Ice breakingnya nanti mah ada gerak-geraknya biar kita jauh. Biar nggak ngantuk. Ya, biar lebih semangat ya, Bu. Iya. Ada lagi nggak dari ibu-ibu yang lain? Relax kita juga sini mah. Kata ibu kan tadi ada tambahan katanya lain kali. Explic. Ini ada gerak-gerak gitu ya. Biar nggak tegang. Biar nggak tegang gitu. Gitu aja ya. Ya. Ya, mungkin nanti kontrak kegiatan bimbingan konseling kelompok ini akan diadakan lagi pekan depan, gitu ya. Atau bisa jadi 2 minggu ke depan. Ya. Jadi kita berusaha membahas tema kecanduan gadget pada anak usia dini ini. Kita yang ke satu manfaatnya tadi yang udah disebutin positif. Yang intinya itu kita berusaha menambah wawasan biar kita bisa mencegah. Kan fungsi dari bimbingan konseling kelompok ini apa? Tadi mencegah gitu. Sebelum terjadi itu mencegah kan. Topik yang dibahas kita itu ya kecanduan anak usia dini pada gadget itu. Jadi itu mencegah, dari diusahakan, diharapkan dari kegiatan bimbingan konseling kelompok ini bisa mencegah anak-anak ibu-ibu sekalian. Gitu. Di sini saya yang terakhir akan memberi motivasi. Mungkin tadi yang kita sudah bahas dari dampak positif maupun negatif gitu. Dan solusinya kita juga sudah bahas gitu. Ya kan? Mungkin kita bisa lebih menuntun anak-anak kita supaya kedepannya tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin kita ke tahap akhir, yaitu tahap motivasi. Di sini saya akan memberikan motivasi. Tadi kita sudah membahas ya seputar positifnya, negatifnya, kemudian solusi dari dampak negatif gitu, dampak positif maupun negatif. Mungkin di sini saya akan memberi motivasinya, bijaklah dalam menggunakan gadget. Kita sebagai orang tua mungkin tidak sepenuhnya dapat menuntun anak, namun kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menjerumuskan anak pada hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua itu sendiri. Mungkin seperti itu motivasinya. Jadi intinya lebih bijak lah, lebih bijak. Mungkin saya sudahi acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan murninya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan itu dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.